Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai belajar, anak-anak Miss harus berdoa dulu ya. Nah, setelah berdoa kita mulai belajarnya. Hari ini kita belajar matematika bab 3 tentang denah dan skala. Tentunya masih bersama Miss Agus Heriana Sari Tambunan. Ayo, sebelum kita mulai ke materinya, Miss mau tanya, siapa di sini yang udah pernah ke Monas atau belum, bagi yang belum pernah lihat gambar Monas? Sekarang Miss mau tanya, berapa tinggi Monas sebenarnya? Nah, untuk mengetahui tinggi Monas sebenarnya ini kita harus ukur dong. Ukur Monas yang sesungguhnya dari bawah sampai ke atas harus kita hitung. Sekarang berapa tinggi Monas pada gambar ini? Pada gambar ini ya. Kalau pada gambar ini bisa saja kita hitung menggunakan penggaris. Kan gambarnya misalnya ini gambarnya selembar kertas nih, terus kita garis pakai penggaris, terus hitung deh berapa sentimeter tingginya. Sekarang bandingkan tinggi Monas sebenarnya dengan tinggi Monas pada hasil gambar. Jadi kita disuruh membandingkan nih tinggi gambar Monas, tinggi Monas pada gambar dan tinggi Monas yang sebenarnya. Gimana caranya, Miss? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, jadi kita itu akan belajar skala. Nah, bagian C ya, bab 3 bagian C tentang skala. Skala menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada suatu denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah tertentu. Nah, biasanya pada peta itu tertulis skala 1:2 juta. Artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 2 juta cm atau dirubah ke kilometer 20 km dari jarak sebenarnya. Jadi 1 cm itu sebenarnya 20 km ke jarak sebenarnya. Skala dapat ditentukan dengan persamaan rumus berikut. Skala sama dengan jarak pada gambar atau disingkat JP per jarak sebenarnya atau disingkat JS. Skala juga dapat digunakan untuk membuat maket atau miniatur bangunan. Maket biasanya dibuat untuk keperluan pameran bangunan yang akan dibangun. Apa itu maket, Miss? Maket adalah bentuk tiruan atau bentuk tiruan seperti gedung, kapal, pesawat terbang, rumah, masjid, taman, dan sebagainya dalam 3 dimensi dan berskala kecil. Maket biasanya terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan sebagainya. Maket berguna untuk menampilkan gambaran visual mengenai bangunan atau area yang dimaksud dengan skala yang tepat tanpa perlu mengamati langsung objek aslinya. Nah, ini adalah maket bangunan yang biasanya dipamerkan di dalam mall atau di dalam acara tertentu. Jadi ini maket keseluruhan bangunan, mulai dari parkirnya, mulai dari jalan depannya sampai gedung atasnya. Namun gedung dalamnya tidak terlihat, dia hanya maksudnya dalam ruangan itu tidak terlihat. Nah, yang ini dia maket dalam ruangannya. Ini disebut maket miniatur yang 3D-nya yang untuk khusus dalam ruangan. Kalau yang di atas kan yang keseluruhan yang dari luar kita tampaknya.
Nah, biasanya market itu ada di mall seperti ini, dipasarkan gitu, untuk orang melihat bagaimana sih bentuk apartemen atau bentuk gedung yang akan kita beli seperti ini. Jadi mereka membuat marketnya agar kita bisa mengetahui bentuk bangunan yang akan kita beli atau yang akan kita datangi. Nah, jadi ini market gedung yang dipamerkan di mall. Selanjutnya ini market rumah yang akan dijual dan dipamerkan juga di mall. Biasanya kan di mall itu ada sales-sales perumahan ya. Nah, pasti mereka mempunyai salah satu market bentuk rumah yang akan mereka jual. Nah, sekarang kita membahas skala pada peta. Skala suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Nah, ini adalah peta utama atau peta keseluruhan Sulawesi. Sedangkan yang akan Miss tunjukkan adalah peta Sulawesi Utara yang bertanda pink. Yang ini adalah mata angin, arah mata angin maksudnya. Dan yang ini adalah legenda pada peta atau pada daerah tersebut pada Provinsi Sulawesi Utara. Namun ini Miss potong, Miss cut karena tidak muat kalau dimasukin semuanya dia kabur, ngeblur. Sedangkan yang ini yang akan kita bahas yaitu skalanya. Tertulis di situ 1:1.125.000. Jadi pada peta Sulawesi Utara berikut tertulis skala 1:1.125.000. Artinya setiap jarak 1 cm pada peta mewakili 1.125.000 cm atau dirubah ke kilometer 11,25 km jarak sebenarnya. Jadi sebenarnya di situ 1 cm itu sebenarnya jaraknya 11,25 km ya. Jarak antara skalanya di situ maksudnya. Sekarang kita ke contoh soal. Kalau ini sudah nggak pakai musik lagi ya agar kalian lebih fokus. Tapi kalau ada suara-suara dari luar mohon dimaklumi ya. Soal pertama. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Penyelesaiannya, ingat kembali rumusnya. Skala sama dengan jarak pada gambar per atau dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada gambar berapa? 20. Jarak sebenarnya berapa? 400 km. Sekarang kita masukkan skala sama dengan 20 cm per 400 km. Nah, satuannya dirubah ke cm karena skala itu dia cm. Sekarang skala sama dengan 20 cm per 40 juta cm. Kilometer dirubah ke cm itu dikali 100.000. Jadi nolnya ditambahi 5. Berarti skala sama dengan masing-masing diperkecil dibagi 20. 20 bagi 20 1 cm. 40 juta dibagi 20 itu menjadi 2 juta cm. Jadi skala peta tersebut adalah 1:2 juta. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Kita soal kedua. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Digambar pada denah dengan ukuran seperti gambar di samping. Berapa luas taman sebenarnya? Nah, ini adalah gambar persegi panjangnya. Dengan panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm. Skalanya diketahui 1:200. Penyelesaiannya, nah, karena ini tanya luas persegi panjang, luas taman, berarti luas persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Berarti kita disuruh mencari panjang dan lebarnya. Panjang dan lebar pada gambar sudah diketahui. Sekarang kita cari panjang dan lebar masing-masing yang sebenarnya. Karena yang diketahui hanya pada gambar. Karena yang ditanya luas taman sebenarnya, maka nilai panjang dan lebarnya juga harus yang sebenarnya. Sekarang panjangnya itu sama dengan jarak sebenarnya ya, maksudnya. Jadi jaraknya itu diganti panjang. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar per skala. Ini rumusnya Miss balik karena kan skala sama dengan jarak pada gambar per jarak sebenarnya. Jadi kalau mencari jarak sebenarnya, rumusnya jarak pada gambar per skala. Nah,
Panjang taman sebenarnya sama dengan 8 dibagi 1/2. Dia dibuat baginya ke samping langsung. Kalau misalnya per boleh 8/1/200. Nah, kalau pembagian seperti itu menjadi dikali. Panjang taman sebenarnya sama dengan 8 dikali 200/1. Panjang taman sebenarnya sama dengan 8 kali 200, 1600 cm. Panjang taman sebenarnya sama dengan 16 meter. Kalau bisa dikecilkan, dikecilkan. Kalau tidak bisa dikecilkan, tidak usah dikecilkan. Lanjut kita ke lebarnya. Lebar taman sebenarnya sama dengan 6 dibagi 1/200 atau 6/1/200. Lebar taman sebenarnya sama dengan 6 dikali 200/1. Dibalik ya. Lebar taman sebenarnya sama dengan 6 kali 200, hasilnya 1200 cm. Dirubah ke meter menjadi 12 meter. Sekarang, karena kita sudah dapat panjang dan lebarnya, kita cari luasnya. Luas taman sebenarnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 16 meter, lebarnya 12 meter. Maka 16 dikali 12, 192. Miss, meternya kok jadi kubik? Kan meter kali meter. Jadi meternya pangkat 2. Kok kubik kuadrat maksudnya? Sorry. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Kita next ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga, sebuah peta memiliki skala 1/1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Penyelesaian. Ingat kembali rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar per skala atau dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar tadi berapa? 12. Skalanya berapa? 1/1 juta. Berarti 12/1/1 juta. Selanjutnya, jarak sebenarnya sama dengan 12. Nah, ini Miss buat ke samping. Itu kan ke bawah. Miss buat ke samping seperti yang soal nomor 2 tadi. 12 dibagi 1/1 juta. Jarak sebenarnya sama dengan dikali 12 kali 1 juta banding per 1. Dibalik ya. Kalau sudah dikali berarti pernya dibalik. Berarti sama dengan 12 dikali 1 juta cm. Maka jarak sebenarnya sama dengan 12 juta cm. Jarak sebenarnya dirubah ke kilometer menjadi 120 km. Centimeter ke kilometer dibagi 100.000. Nolnya dihilangkan 5. Kita ke soal keempat. Sebuah peta memiliki skala 1/1 juta. Jika jarak dua kota sebenarnya 175 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Penyelesaiannya. Ingat, jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya kali skala. Jadi udah ada 3 rumus ya. Tadi rumus mencari skala, rumus mencari jarak sebenarnya, dan rumus mencari jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan 175 km dikali 1/1 juta. Skalanya kan 1/1 juta. 1/1 juta diganti 1/1 juta. Nah, 175 km-nya diubah ke satuan cm. Jarak pada peta sama dengan 17.500 cm dikali 1/1 juta. Jadi jarak pada peta sama dengan 17.500, tadi kan dikali 1, tidak usah tulis lagi, per atau dibagi 1 juta cm. Karena skala kan tadi satunya cm, maka untuk mencari jarak pada peta harus cm juga. Karena kan jarak pada peta itu kecil, kecuali jarak sebenarnya itu meter atau kilometer. Jadi jarak pada peta sama dengan 17.500 per 1 juta cm. Maaf ya, ini Miss tulis ulang. Oh, ini maksudnya dicoret nih. Dihilangkan nolnya 5, sama-sama dibagi 100.000. Yang atas juga dihilangkan nolnya 5, sama-sama dibagi 100.000.
Jadi jarak pada peta sama dengan 175 per 10 cm, sama dengan 17,5 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 17,5 cm. Sekarang kita bahas soal latihan 3 halaman 72 dan 73. Yang pertama, soalnya perhatikan gambar-gambar berikut. Gunakan penggaris untuk menentukan ukuran pada gambar, lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Jadi, gambarnya itu kalian lihat di buku SPS halaman 70 dan 73. Miss tidak masukkan lagi gambarnya ke dalam video ini ya. Soal yang ke A itu diketahui skalanya 1:12 juta. Jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Jadi, kita harus ukur jarak antara Aceh dan Medan menggunakan penggaris. Jadi setelah Miss ukur, jarak pada peta atau jarak pada gambar adalah 3 cm. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Rumusnya jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar per skala. Jarak sebenarnya sama dengan 3 cm per 1:12 juta. Jarak sebenarnya sama dengan 3 cm dibagi 1/12 juta. Miss buat ke samping ya, biar kalian lebih paham. Sekarang jarak sebenarnya sama dengan 3 cm kali 12 juta per 1. Kalau sudah dikali harus dibalik, ingat. Jarak sebenarnya sama dengan 3 cm dikali 12 juta. Satunya diilangin karena per 1 itu hasilnya sama yang di atas maksudnya. Hasilnya tetap maksudnya. Jarak sebenarnya sama dengan 36 juta cm. 3 kali 12 36 jadi 36 juta cm. Satuan cm diubah ke kilometer karena kita mau tahu jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya itu sama dengan 360 km dibagi 100.000. 36 jutanya dibagi 100.000. Jadi, jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah 360 km. Kita next untuk soal yang B, C, dan E. Silahkan kalian jawab masing-masing di buku latihan matematika kalian. Nah, ini menjadi tugas kalian, namun tetap Miss bantu untuk Miss isi semua jarak pada gambarnya, Miss isi semua dan rumusnya Miss kasih tahu. Kalian hanya meneruskannya saja. Yang B, skalanya diketahui 1:2 juta. 1:2000 maksudnya. Tinggi gedung sebenarnya adalah berapa meter? Jadi, Miss kasih tahu tinggi gedung di gambar itu adalah 4 cm. Sudah Miss ukur sendiri. Jadi, rumusnya yang kalian pakai, tinggi sebenarnya sama dengan tinggi pada gambar per skala. Silahkan diteruskan ya. Lanjut yang C. Diketahui skalanya 1:5.200.000. Jadi jarak Semarang dan Surabaya sebenarnya adalah berapa kilometer? Diketahui jarak Semarang dan Surabaya pada gambar adalah 5 cm. Kalian tinggal cari rumusnya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada gambar per skala. Lanjut yang D. Skalanya diketahui 1:300. Yang ditanya, tinggi rumah sebenarnya adalah berapa kilometer? Jadi, tinggi rumah pada gambar setelah diukur adalah 3 cm. Yang kalian pakai rumusnya adalah tinggi sebenarnya sama dengan tinggi pada gambar per skala. Lanjut yang E, skala yang diketahui 1:250. Yang ditanya, lebar kantor pos sebenarnya adalah berapa meter? Nah, untuk lebar kantor pos pada gambar itu adalah 2 cm. Sebenarnya nggak ngukurnya karena dia kan hanya gambar datar ya, tidak gambar bangun ruang. Jadi kita ukur yang di sebelah kirinya aja ya, seperti persegi panjang tadi. Jadi lebarnya itu 2 cm. Lebar sebenarnya adalah rumusnya tinggi pada gambar per skala. Sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Jadi tugasnya B, C, D, dan E. Namun nanti saat meet, kalau kita meet hari ini, kita sempat meet hari ini, kita akan bahas beberapa soalnya lagi yang lain. Namun ini tetap kalian kerjakan setelah kalian melihat videonya. Siapa yang sudah selesai melihat videonya langsung kerjakan soal B, C, dan D, dan E. Nanti saat meet akan kita bahas beberapa jika waktunya sempat. Dan setiap anak akan mendapatkan soal tentang
bab 3 ini ya. Setiap anak akan mendapatkan soal bab 3 matematika, denah dan skala. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjawab soal. Oke? Oke anak-anak Miss, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga video yang Miss berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk Miss juga. Dan semoga materinya bisa dipahami ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan bye-bye.